Iya, kalau dulu ada genre mungkin saya juga bisa ikut. Dulu kan kita hanya mengenal Pramuka, Oke. kemudian apalagi PMR, tidak lebih dari itu. Ah, Kan kita masuk ke kelas-kelas itu tentara dengan ini, dia lihat disuruh berdiri semua. Saya karena tahu itu paskibraka itu berat-berat, saya sengaja kasih tunduk-tunduk supaya tidak tunjuk. Begitu besar saya tahu, astaga, kalau saya jadi paskibraka barangkali lebih sukses dari ini. Karena rata-rata orang sukses itu jadi paskibraka, Pak. Jadi itu dilakukanlah pemilihan duta genre. Sebetulnya informasi yang saya dapat, duta genre itu adalah program yang pertama sekali dibuat oleh BKKBN Jawa Timur. Kemudian diadopsi ke pusat. Saya menantang juga nih, Pak. Bisa kayak itu ada genre kalau bikin kegiatan jambore KP tidak sampai jam 1 jam 2 malam. Itu saya tantang ini teman-teman genre ini. Ya. Halo, Nopega BKKBN. Kita ketemu lagi di podcast kali ini. Kali ini saya tetap ditemani oleh Lani, Bulan, Budiman dan Bulan, personil yang sama. Tidak bosan. Tidak bosan. Dan Lani, Iya. hari ini saya mau bicara santai saja. Iya. Jadi Kita berdua saja, Pak. tidak ada teman saya. Oh, saya buat pantun ini, pantun. Ada pantunku. Tuh Ben. Ya, ada pantunku. Oke. Ada Budi, ada Lani. Oke, cakep. Ada Dini, ada Pak Eki. Cakep. Sampai di sini saja. Nama aku ada tadi ya? Ada tahu. Oke, kita mau bicara apa ini Lani? Tapi II semua tadi ya? II semua. Di Eki, Iya. Leo, Nah, Manpas. Ada kok juga deh. Hah? Saya? Iya. Sebelum kita ke narsum cuma ditembak begitu. Coba ya, bentar. Pergi ke pasar beli mic. Cakep. Pulang sambil bernyanyi. Cakep. Kembali lagi di podcast MPC. Cakep. Bersama narasumber kita ada Pak Eki. Kamera ke Pak Eki. Sudah dijelaskan. Saya. Kita mau dulu nih. Iya. Saya ditembak. Semoga saya suka. Iya. Bagaimana nih? Tunggu. Pakai bahasa sehari-hari mau nih? Ya oke. Santai toh? Seumuran gini. Seumuranku. Tidak. Pak Eki. Nama lengkapnya Pak Eki, perkenalkan dulu langsung saja. Oke, perkenalkan nama saya Sakirang, Pak, satu kata. Sakirang. Mungkin kalau Pak Eki dua orang kata. Bugis itu pasti langsung tahu. Tapi kalau Pak Budi mungkin kurang tahu. Oke. Itu artinya diikat atau jadi kalau mungkin karena selalu diikat jadi tidak bisa kemana-mana, Pak. Merantaunya hanya sampai Sulawesi Tengah. Oke. Saya biasa dipanggil Eki. Sebetulnya nama kecilnya itu Aki. Ya, dulu waktu remaja sering berkecimpung di radio, jadi harus punya inisial. Maka lahirlah nama Eki itu. Gitu sejarahnya. Iya. Remaja apa nih? Remaja itu umur berapa, Pak? Waktu itu kalau SMP, populernya SMA. Radio. Penyiar juga berarti Bapak? Bukan, kayak kelompok fans begitu. Jadi kita punya yang sering telepon. baku telepon. Kemudian Kirim lagu. kita punya teman penyiar. Jadi kalau pas dia menyiar, kita datang ke radio itu. Dan kita punya geng dulu. Ada 7 orang waktu itu. Kita sebut namanya The Seven Boys. Gengnya masih ada sampai sekarang, Pak? Masih, tapi hanya karena kan sudah sibuk bekerja semua ya. Jadi kita tetap grupnya masih ada, The Seven Boys. Dan kadang-kadang kita bercanda di grup itu 7 orang. The Seven Boys. Sudah menikah semua? Sudah. Masih laki-laki juga semua? Laki-laki, namanya Seven Boys. The Seven Boys. Tidak mau Alhamdulillah, tambah ini, Pak. semuanya sukses. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada jadi dosen, ada jadi ada kerja di PLN, ada di tambang dan sebagainya. Dan mungkin cuman saya yang
apa ya, yang PNS yang merantau, mereka rata-rata hanya di Sulsel semua. Yang keluar dari Sulsel cuma saya. Iya, padahal yang mereka tidak diikat, yang diikat justru yang keluar. Yang diikat yang keluar. Oh, begitu berarti kebalikan. Kebalikan. Soalnya sudah berubah jadi Eki. Iya betul. Makan Ki. Iya. Seperti itu ceritanya remajanya. Seven Boys berarti cuman Bapak tadi yang keluar dari Sulawesi Selatan. Tidak mau tambah anggota Pak? Ada Pak Budi nih jadi Egg Boys. Boleh kita buat lagi The Seven yang lain. Nah, The 17. Dulu kan harus punya grup-grup tuh baru seru. Kemudian kalau teman-teman saya dulu kan istilah kalau jurusan kan ada IPA, ada IPS, kemudian ada bahasa. Mereka yang masuk di sosial itu punya grup juga. Namanya Stres. Satuan Remaja SO1. Mantap. Begitu. Ada yang lain juga tidak mau kalah, dia bikin Strada B. Satuan Remaja kelas 2B. Bagus. Kalau saya kan dulu itu sekarang kan sudah dirubah, sudah katanya sudah mau dihilangkan yang namanya IPA IPS supaya ini. Dulu kan itu IPA itu kumpulan orang-orang yang cerdas, IPS ya cerdas juga. Terus ada bahasa. Ini saya di bahasa. Bahasa. Pokoknya kalau bahasa kok singkat kan tadi singkatan. Kalau kami bahasa itu Bapak stres. Bapak aku stres. Jangan dikasih di bahasa. Jangan ada sesuatu yang bikin stres bukan bahasanya. Tapi karena bukan saya narsum, Bapak saya cerita dulu. Iya. Oke, kita cerita dari remaja nih Pak Bos. Oke, itu remaja. Siapa tahu ada cerita-cerita yang bisa diulik di remaja. Waktu Bapak Eki masih remaja bagaimana nih? Kan beliau ini kan tuakannya remaja di sini. Tuakannya gitu. genre. Jadi kita mau tahu juga waktu dia remaja itu sudah ikut genre atau belum? Tidak toh? Sudah ada genre kah waktu Bapak masih remaja? Bukan itu Pak. Belum lah. Belum. Karena program genre kalau sejarahnya saya mengutip Pak Yulus ya, karena kita tidak punya, saya pernah tanyakan di pusat, kita tidak punya pegangan sama sekali. Mantan direktur advokasi. Jadi dulu itu namanya PKBR sebelum tahun 2009 2010, penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja. Ternyata ketika dijual di media-media itu susah sekali menyebutnya, dan orang sering lupa kepanjangannya apa. Dari situ muncullah gagasan generasi berencana, karena kan terinspirasi berencananya itu kan karena terinspirasi dari keluarga berencana kan programnya BKKBN. Itu genre itu persisnya dicetuskan 28 Oktober katanya seperti itu di tahun 2010. Nah, kemudian 14 tahun. Ya, kemudian bersamaan dengan itu dilakukanlah pemilihan duta genre. Sebetulnya informasi yang saya dapat, duta genre itu adalah program yang pertama sekali dibuat oleh BKKBN Jawa Timur. Kemudian diadopsi ke pusat. Dan ini program lokal provinsi punya. Dan ternyata BKKBN sangat konsisten menjaga program itu sampai saat ini. Sekarang menuju sudah pemilihan duta ke-14 tahun kalau tidak salah. Yang nanti di Bali itu untuk yang ke-14 kalinya. Ini ke depan ini yang 14 ini. Iya, tanggal 14. Yang ngikut ini berarti yang siapa? Ada kita yang lalu kita Tesa. Ya, Tesa dengan ini ya, dan Abdi. Iya. Kalau dulu ada genre mungkin saya juga bisa ikut. Dulu kan kita hanya mengenal Pramuka. Kemudian apalagi PMR. Tidak lebih dari itu. OSIS. Iya, saya aktif dua-duanya. Cuman saya satu keinginan tidak tercapai, itu adalah menjadi peserta menjadi pasukan bendera Paskibraka. Ternyata itu karena begitu kita dites tinggi-tinggi semua yang dilawan, saya termasuk pendek jadi tidak bisa. Saya juga ada cerita itu Paskibraka dulu. Kan kita masuk ke kelas-kelas itu tentara dengan ini, dia lihat disuruh berdiri semua. Saya karena tahu itu Paskibraka itu berat-berat, saya sengaja kasih tunduk-tunduk supaya tidak tunjuk. Begitu besar saya tahu, kalau saya jadi Paskibraka barangkali lebih sukses ini karena
rata-rata orang sukses itu ya, paskibraka, Pak. Jadi gara-gara itu saya lihat di sekolah kan biasa mereka dapat fasilitas khusus ya, misalnya dapat penghargaan, jalan-jalan kemana misalnya. Ada yang malah yang pas 17 tahun dikasih SIM misalnya, itu secara gratis. Buat saya itu sesuatu yang istimewa, dan saya juga kepingin, dan satu-satunya di SMA saya tidak masuki cuma itu karena faktor tinggi. Yang lainnya bisa seperti itu. Kenapa Bapak tidak sendiri banyak? Mungkin itu ada stunting ya. Oh iya, bisa jadi tapi kan pennya belum tentu stunting. Belum, tapi stunting ini ahlinya belum stunting ada ini. juga. Langsung kita ini ahlinya stunting ini. Itu makanya saya biasa bilang sama anak, asik ya sekarang ada genre dan kalian berkarya kemudian dihargai. Kadang-kadang jadi narasumber. Ada medianya. Iya. Fasilitasi. Ya mungkin ya beda lah, mungkin samanya sangat jauh berbeda. Iya, ini. Iya. Berarti dari tahun 2010 itu genre itu udah di pusat atau masih di Jatim tadi? Sudah di pusat 2010. Dan Sulawesi Tengah juga sudah ikut dari tahun 2010. Sulawesi Tengah sudah ikut. Cuman waktu itu kalau tidak salah itu sistemnya belum seleksi terbuka seperti sekarang. Mungkin hanya diajak beberapa orang atau mungkin hanya mendatangi sekolah perguruan tinggi, karena waktu itu kan namanya duta mahasiswa ya. Belum dirubah menjadi duta genre. Duta genre itu nanti di tahun 2017 kalau tidak salah. Sebelumnya duta mahasiswa genre namanya. Jadi syaratnya harus mahasiswa kalau sebelumnya. Oh, jadi berproses Pak Adi. Sebelumnya itu aklamasi istilahnya, minta tolong saja. Tolong dulu. Nah, sekarang justru kita lebih ke yang lebih kompeten. Betul. Jadi seleksi terbuka itu saya ingat sekali karena saya termasuk orang yang memulai ya bersama Ibu Irma, Ibu Sekretaris. Waktu dia jadi kepala bidang di KS itu di 2014. Itu mulai. Itu seleksi terbuka. Prosesnya. Iya. Jadi kita dia memanggil orang, tapi mengirim surat-surat ke semua perguruan tinggi. Kemudian dites. Terpilih beberapa orang. Setelah itu kita pemilihannya sederhana waktu itu, tidak semewah seperti sekarang. Iya. Sederhana sekali. Segempita begitu sampai tengah malam. Oke. Seperti itu. Itu saya bicara nanti tengah malam itu. Sampai tengah. sebentar itu. Lanjut Pak. Jadi 2014 terbuka, kemudian terus disempurnakan. Ternyata kita bisa merancang, melihat konsep di pusat. Ada beberapa item pendanaan yang bisa kita lakukan. Jadi makanya bisa seperti duta genre saat ini yang mungkin orang kelihatan lebih wah dibanding sebelum-sebelumnya. Iya. Begitu ceritanya. Terus konsep itu sendiri lahir tadi kan berdua, artinya seingat saya ada juga Ibu Latifah barangkali. Iya. Itu pokoknya sama-sama lah di KS. Itu karena inisiatif dan lahir di gara-gara apa dari sini sendiri atau karena melihat konsep pusat Pak atau bagaimana? Ya ini sebetulnya menarik ya, kita penasaran waktu itu. Setiap orang yang diutus ke sana tidak ada cerita sama sekali bagaimana sih itu seleksi di pusat. Kita blank di situ di KS, tidak ada yang tahu. Akhirnya kita panggil duta yang terpilih di 2013. Siapa sih namanya, Laura. Kemudian pasangannya siapa ya, saya lupa namanya. Pasangannya ada satu, kita panggil. Kemudian PLT Kasubit Remaja waktu itu Pak Asdar kan sempat hadir. Jadi kita minta mereka seperti apa sih seleksi di pusat, bercerita panjang lebar dan sebagainya. Kemudian kita menemukan satu konsep, ternyata bisa dibuat seleksi terbuka. Dan responnya kita start luar biasa, dan di tahun yang sama juga kita langsung juara 3 nasional. Alhamdulillah. Langsung juara 3 nasional. Jadi bahwa seleksi terbuka dan kita juara 3 nasional. Itu waktu seleksi terbuka Pak ikut semua kabupaten? Tidak, kita masih di sekitaran Kota Palu.
Yang ada satu peserta yang ikut itu dari Toli-Toli. Iya, walaupun permintaannya itu ke seluruh kabupaten kota. Seluruh kabupaten kota. Hanya saja yang mengirimkan itu baru Toli-Toli. Karena waktu itu full masih biaya mandiri, belum seperti sekarang. Nah, itu saya masuk di dana. Anggarannya juga masih kecil waktu itu remaja kan nanti beberapa tahun kemudian tiba-tiba booming. Anggarannya yang diberikan itu begitu besar, kemudian programnya sangat banyak sampai muncul modul-modul dan sebagainya, mungkin karena faktor itu. Iya. Saya sampai masih begitu sampai sekarang Pak Ade. Iya. Yang saya anukan itu adik-adik itu kemampuannya untuk dalam tanda kutip mandiri. Cari-cari sponsor itu kuanggap luar biasa itu. Buat kegiatan bisa dapat sponsor ini sampai full itu gara-gara besarnya itu logo BKKBN jadi kecil. Tapi mereka kreatif. Alhamdulillah. Anak remajanya genre Sulteng ini. Iya, mungkin karena mereka kan sebagian sudah bergaul ya dengan duta-duta lainnya di pusat dan sebagainya. Mereka berbagi informasi. Kemudian yang saya lakukan itu hanya sebetulnya sekarang ini kita hanya kemampuan memanage ya, mengatur mereka. Karena semua kemampuannya ada, mau di sisi dari manapun. Saya biasanya hanya mengkonsep. Itu pun ide-ide gagasannya bukan dari saya semua, ada dari remaja sebagian. Itu yang Bapak serap semua. Iya, saya cuma mengatur saja, menambahkan yang kira-kira kurang dan sebagainya. Dalam pembuatan proposal misalnya mereka membuat konsep, saya mengedit. Bagaimana supaya dia lebih ringkas, lebih mudah dipahami oleh kemudian mereka yang memutuskan perusahaan yang mana, membagi timnya yang mana, itu sudah diatur. Kemudian setiap minggu harus ada laporan kalau misalnya yang perusahaan B, perusahaan A yang sudah deal atau belum. Kalau ada kendala, kita bicarakan kembali seperti itu. Jadi mereka sangat kreatif kalau untuk saat ini anak-anak genre itu. Ada? Selama berapa kali Bapak dapat nasional ini selama Bapak ada di untuk kalau saya secara nasional alhamdulillah saya 6 kali. Jadi saya pertama kali mengenal duta genre itu di tahun 2013. Kemudian di 2014 saya jadi staf remaja sampai 2016. Jadi 2014 itu juara 3. Kemudian 2005 kita dapat kategori motivator. 2015 maksud saya. Kemudian sebetulnya 2015 itu saya berharap dari laki-lakinya si Leo itu bagus ya. Ternyata pas dia lihat di pusat, nah ini mungkin karena over confident dia. Leo itu yang penyiar itu ya? Penyiar. Di TVRI. Iya. Dulu penyiar dia penyiar radio juga ya. Mungkin karena dia lihat lawan-lawannya ini kok cerdas-cerdas semua, akhirnya dia grogi. Akhirnya kita tidak sangka-sangka ternyata ceweknya si Maya yang dari Poso itu yang juara malah kategori motivator waktu itu. Kemudian 2016 Fadli juara 5 ya nasional. Kemudian 2017 itu saya ke Palembang. Enggak, saya tidak ikut 2017 itu 2017 juara 3 yang sama Pak Budi. Ya, saya diajak itu kan. Itu terima kasih Bu Latifah. Itu dipimpin sama Bu Latifah. Saya masih staff. Waktu itu udah adalah jambore terbesar Pak ya, yang kita bawa peserta 50 orang. Itu baru kegiatan pertama kali kegiatan itu dipadukan. Betul, antara duta dengan jambore. Konsep ini yang kemudian diikuti oleh teman-teman provinsi juga pertama kali di provinsi yang barusan yang kita liput itu. Lanjut Pak. Ya seperti itu. Jadi itu yang paling besar. Kita juara 3 waktu itu. Untuk putra. Kemudian saya kira itu mau juara 1. Iya, saya juga berpikir karena jawaban terakhirnya itu kan menurut saya paling mengena ya. Kan kita kan lihat langsung proses tanya jawabnya. Cuman ya saya tidak tahu faktor apa. Itu rahasianya Dewan Juri dan kita prerogatif.
Ya, kemudian juara 3. Setelah itu 2018 saya keluar dari remaja, pindah ke sekretariat. 18, 19, 2000 sampai kemudian 2022 baru saya kembali. 2022 hasil seleksinya masih dari seleksinya bola Tifa sih. Kita akhirnya dapat satu pasang juara 3 nasional. Itu pertama kalinya. Itu prestasi yang paling besar menurut saya. Paling tinggi. Juara 3 nasional waktu itu. Malah beberapa provinsi lain itu yang protes malah. Harusnya kalian bukan juara 3. Bisa di atasnya. Juara 2 atau juara 1. Malah provinsi lain loh yang protes, bukan kita yang protes. Saking apresiasinya kepada Sulawesi Tengah. Itu sangat fenomenal memang. Juara 3 satu pasang. Kemudian yang terakhir kita di 2023 hanya dapat penghargaan kategori media sosial inspiratif. Kolaborasi gitu kolaborasi ya untuk dutanya. Kemudian beruntungnya karena di tahun kemarin itu kan ada penghargaan untuk forum genre, kemudian ada remaja bermakna yang kita kenal dengan MYP, Meaningful Youth Participation. Nah, itu kita dapat dua-duanya. Jadi bukan cuma duta yang kita dapat, tapi kedua penghargaan itu juga kita dapat. Itu tahun kemarin. Iya. Berarti pelaksanaan ini pemilihan duta genre ini kan sudah 10 tahunan ya? Iya, betul. Terus sudah di beberapa provinsi. Kira-kira kapan nih di Sulawesi Tengah, Pak, dilaksanakan? Penentuannya dari pusat apa gimana? Iya, sebetulnya kalau apa istilahnya, kalau menjadi tuan rumah itu bisa-bisa saja kita mendaftar. Cuma kita punya keterbatasan mungkin di penginapan ya, atau hotel lah katakanlah. Karena paling tidak itu bisa menampung 700 orang. Ada enggak? Kalau di Sulawesi Tengah rasa saya tidak ada ya. Kecuali ada hotel yang berdekatan, dan itu repot kalau misalnya tak pisah karena harus butuh transport. Iya, kalau tak pisah begitu kan, betul-betul harus terorganisir betul ininya. Iya. Tapi ada ini Pak Andi. Boleh itu. Iya dulu. Kita bisa sebenarnya outdoor, kita camping di mana itu, di tempat wisata lah sambil duta. Tapi 700 orang loh, wah besar itu. Tidak mudah juga. Tidak mudah. Tempatnya dipikirkan, transportasinya juga ya. Pemerintah daerah juga harus komunikasi pemerintah daerah, aparat. Iya, betul. Malah kalau kayak kasusnya yang Padang Pak itu kan langsung wali kotanya minta. Wali kota Padang Panjang. Iya, kecuali begitu. Yang apa namanya itu? Jadinya mereka support habis-habisan. Berarti Pak Eki ini memang sudah tidak asing lagi dengan ini ya, dengan program-program genre, karena sebelum menjabat sebagai koordinator, lalu sebelumnya apa ya? Ke seksi ya, seksi dulu. Kemudian jadi subkoordinator. Iya, sebelumnya udah pernah jadi stafnya juga di itu terkait remaja. Betul. Jadi tidak asing lagi. Tapi selain itu Pak, kira-kira ada di bidang lain pernah tidak sih menangani, atau hanya di sekretariat dan remaja? Sebelum jadi staf remaja kan saya di sini di MPC. MPC. Saya bersama 3 orang dulu, Pak Budi, Pak Anto. Lama Pak? Lama. Sampai kita 3 tahun ya Pak? Iya. Sampai buat grup Konroholik. Itu seru itu, grup Konroholik. Ada jadwal kontrolnya setiap sedang 1 bulan. Hanya habis kegiatan kontrol lagi, habis kegiatan kontrol. Dan di sana apa mahkota apa namanya Pak? Iya, Esteller mahkota. Wah, itu dari mulai harga 5.000 itu lah nih, 3.000, 5.000. Sekarang 15.000. Wajib itu. Berarti dulu semua warung konro sudah pernah dipikirkan? Tidak, itu terus saya ada, karena kita anggap itu secret. Kita sebut itu secret. Mau kemana? Mau ke secret. Pasti itu. Konroholik lagi. Kami punya istilah waktu itu, adpinologi. Adpinologi, ya betul. Kita populerkan adpinologi. Idenya Pak Budi itu. Apa itu adpinologi? Ilmu adpin. Saya mau kasih, padahal kosong itu. Yang penting bunyi dulu. Ada ilmu teknik. Ilmu
tenda di situ, bawa kamera, tertulis Il. Ada juga satu baju kita buat lalu itu, tapi hancur itu gara-gara apa? Baju saya dulu gara-gara terlalu lama direndam toh Pak, mencuci sendiri ajinya berubah warna. Nah, sampai segitunya dulu kita begitu cintanya sama admin ya. Karena dulu memang BKKBN itu kuat sekali ya dalam hal KIE. Jadi kemudian ditunjang dengan anggaran yang besar-besar ya Pak. Dulu. Sekarang berubah. Sekarang juga besar di harapan. Dulu jayanya memang. Iya. Sekarang jayanya di Payeklas, di remaja. Sekarang jayanya di remaja. Iya. Kalau Budiman tinggal Budiman. Iya, jadi sejarahnya seperti itu ya, kita di Dujak, dan yang terakhir itu kan saya coba sebetulnya itu iseng-iseng berhadiah itu yang jambore, karena anak-anak menantang saya, kemudian saya respon. Tunggu, tantang bicara, saya menantang juga nih Pak. Bisa kayak itu ada genre kalau bikin kegiatan jambore kafe tidak sampai jam 1 jam 2 malam. Itu saya tantang ini teman-teman genre ini. Ya, sebetulnya saya juga pingin Pak, bukan cuma Pak Budi, saya juga, karena saya itu begadangnya bukan cuma malam itu, tapi beberapa malam sebelumnya, dan saya merasakan itu tidur hanya 1 jam. Itu berat sekali buat saya. Jadi sempat kita pikir bagaimana kalau misalnya kegiatan khusus hari puncak ya, karena kalau hari-hari lainnya kan tidak ada masalah. Itu dimulai dari sore misalnya. Mungkin itu yang mungkin coba kita mau terapkan di tahun depan. Apa-apa yang bisa digeser sore, supaya yang pas malamnya itu mungkin hanya penghargaan, kemudian misalnya hanya pengumuman 10 besar misalnya, langsung ke tahap itu, atau 5 besar misalnya. Jadi ada beberapa yang bisa dihilangkan dari situ. Kalau saya seremoninya Pak. Iya, seremoni pembukaan. Seremoni pembukaan itu kan yang kita coba kira-kira yang mana bisa digeser lah, karena itu yang panjang itu. Salah satunya yang kita pikirkan misalnya mungkin kayak 10 besar tidak perlu tanya mereka speak ya. Jadi setelah diumumkan 10 besar langsung 5 besar saja, kemudian dia speak. Itu yang kita pikir. Kenapa kami harus ada 10 besar? Itu melihat mengapresiasi teman-teman di kabupaten kota sebetulnya. Betul. Bahwa ada loh penghargaan mereka untuk yang 10 besar. Sekalipun dapat 10. Iya. Karena itu kan kalau misalnya langsung besar, kita tidak 5 besar, kita tidak tahu siapa sih yang masuk di luar 5 besar itu, ranking berapa sih suatu kabupaten dan sebagainya. Itu tujuan. Juga mungkin menurutku Pak, hiruk pikuknya juga. Kalau sampai 10 besar kan berarti yang datang ini banyak. Dibanding tinggal 5 besar biasanya teriakan-teriakan itu tinggal sedikit. Karena tinggal pendukung yang 5 ini. Makanya. Jadi kalaupun misalnya katakanlah diambil 10 besar, hanya diumumkan saja nama-namanya, ditampilkan, kemudian langsung diumumkan 5 besar. Kalau kayak kemarin kan 10 besar bicara semua ya, berarti 20 orang. Kalau katakanlah 2 menit atau 3 menit, itu butuh waktu berapa lama misalnya, belum lagi jedanya kan. Nah itu jadi panjang. Saking lamanya itu sudah berapa kali kesengku minta sama siapa MC waktu itu, Kadafi. MPC perkenalkan. Sampai terlalu ya sudah. Dan sebut MPC. Pelanggaran itu. Dari tahun ke tahun itu udah sampai tengah malam ya lewat. Sebenarnya surat tugasnya itu terhitung 2 hari ya. Hari 2 hari. Betul. Bukan cuma 1 hari. Tapi kan sudah dikasih tahu dari Pak. Walaupun 1 bulan berikutnya. Nah, mau dibahas di sini nih. Saya itu untuk genre kegiatan teman-teman KS itu, alhamdulillah salah satu bidang yang sering mengikut sertakan saya itu KS Pak. KS ya. Khususnya genre di Sultan Raja. Di mana? Di pantai Taipa terus yang hotel yang hancur Grand Desha. Dan puncaknya itu sudah di Palembang itu. Itu puncak itu. Palembang Sumatera Barat. Maaf, Jam Gadang ya. Di situ itu puncaknya. Dan setelah itu Pak Pur sudah ikut lagi ya Pak. Sudah dipanggil. Sudah dipanggil.
Tapi kan kalau misalnya BKKBN itu programnya sendiri selain remaja itu juga kan ada keluarga remajanya juga, Pak. Iya, betul. Kalau di Sulawesi Tengah itu bagaimana sih sekarang programnya? Programnya ada, modulnya juga ada. Sebetulnya tetap berjalan, ya dua-duanya berjalan. Ada programnya, cuman biasanya dalam beberapa tahun terakhir kan kita sering kayak pemotongan anggaran kayak gitu. Nah, kalau ada hal-hal begitu biasanya selalu jadi korbannya dia. Ya. Karena tidak ada pilihan lagi kan yang lain. Yang kalau misalnya duta dihilangkan berarti kita tidak bisa ikut di nasional, jadi tidak memungkinkan. Nah, jadi begitulah sampai mungkin BKR-nya tidak terlalu kelihatan. Tapi ada penghargaannya tetap ada, modulnya juga ada, tetap ada setiap tahun, pelatihannya juga tetap ada. Jadi dalam kondisi normal sebetulnya berjalan dua-duanya. Seperti itu. Kalau ini kan alhamdulillah sudah berapa kali dapat ini ada prestasi Pak di khususnya. Apa yang Pak Iki anggap ini belum bisa direalisasikan? Ya, terima kasih. Wah, ini buat saya tantangan ya. Menurut saya yang penghargaan itu sisa satu yang belum saya dapat, yaitu BKR terbaik. Saya berharap sekali dan sekarang saya coba bangun komunikasi dengan teman-teman singkatan penyuluh. BKR singkatan Bina Keluarga Remaja. Iya. Ketahanan. Oh, ketahanan. Bukan. Bina Keluarga Remaja. Oke. Nah, itu yang coba saya usahakan. Mudah-mudahan tahun ini saya menemukan kelompok yang pas. Sudah ada beberapa teman-teman penyuluh usulkan. Nanti kita coba lihat, kita pantau, dan sudah dapat tips-tips bagaimana sih membuat profilnya dan sebagainya. Sebetulnya kalau informasi yang saya dapat itu bahwa penilaiannya tidak seketat PIK remaja BKR itu. Mungkin karena dimaklumi ya, kalau BKR dulu kan bagus-bagus ya karena ada anggaran operasionalnya misalnya. Kalau sekarang kan dia lebih mandiri. Jadi biasanya penilaiannya BKR-nya itu dari unsur kemandiriannya itu salah satunya. Dia bisa tumbuh itu karena bagaimana cara dia menghidupi dirinya. Itu salah satu penilaian. Itu tantangan. Saya belum menemukan yang seperti itu. Nah, mudah-mudahan tahun depan paling tidak saya sudah berbangga itu kalau misalnya masuk nominasi saja sudah hebat buat saya. Karena itu belum pernah. Yang saya tahu ya, entahlah kalau mungkin di sebelum di BKKB entahlah kalau pernah, saya tidak tahu. Tapi saya masuk di BKKB 2010 seingat saya ya. BKR itu belum pernah seingat saya. Entah kalau mudah-mudahan saya tidak salah. Kalau sebelum-sebelumnya ada atau tidak saya kurang tahu. Kalau PIKR kan dia di sekolah-sekolah. Kalau BKR yang dia di kecamatan atau BKR itu banyak ya. Misalnya dia kadang-kadang ibu-ibu, rata-rata sih ibu-ibu sih di BKR itu. Biasanya mereka misalnya ibu-ibu pengajian misalnya kayak begitu. Kemudian ada memang yang membuat keterpaduan, misalnya di situ ada PAUD. Terus ibu-ibunya kan PAUD kan rata-rata biasa dia tunggu kan anak-anaknya. Dari sambil dia menunggu, mending dia bentuk kelompok seperti itu. Jadi ada PAUD-nya, di situ juga ada BKR-nya, di situ juga ada BKB-nya seperti itu. Itu yang sekarang banyak seperti itu karena ibu-ibu daripada menunggu anunya mending punya kegiatan-kegiatan lain. Itu yang program juga sekali mendayung 1, 2, 3 pulau terlewati. Kan BKB Bina Keluarga Balita, kemudian Bina Keluarga Remaja, kemudian ada PAUD, iya. Ada kalau lansia biasanya dia posbindu ya, yang posbindu ya. Sekarang kalau kita lebih banyak gitu yang keterpaduan itu, karena kan tidak ada lagi yang lembaga yang anggarannya benar-benar besar, semuanya kecil-kecil. Dan kalau kita mau
apa namanya membuat karya, paling tidak kita harus yang kecil-kecil itu harus digabung. Sering terintegrasi. Iya. Supaya jadi kekuatan. Kalau genre langsung menyentuh individu remajanya, kalau bina-bina tadi itu ke keluarganya Pak ya. Keluarganya, keluarga yang punya remaja. Ya keluarga yang punya. Kalau BKR berarti keluarga yang punya remaja. Iya. Tantangan untuk menyatukan mengumpulkan BKB ini, BKR ini apa Pak? Kalau BKR, kalau misalnya kita monev ya di teman-teman itu semua satu sih, selalu dikeluhkan operasional. Tidak ada yang lain. Karena mungkin dulu kita terlalu memanjakan ya, atau saya kurang tahu sih apa BKKBN dulu kan semuanya memberikan kemudahan-kemudahan itu ya. Mungkin yang di pikiran mereka itu dulu kok nyaman ya. Mungkin bicara anggaran. Iya, apalagi bicara anggaran, dia mudah bergerak, mau bikin pertemuan dan semuanya itu ada apresiasinya. Kalau sekarang kan ibaratnya hanya pancingan-pancingan ya. Kita berharap dari anggaran pemerintah daerah sebetulnya. Kita dorong seperti itu. Nah, itu yang mungkin belum maksimal sih di lapangan. Itu masih, kalau menurut saya masih butuh kebijakan-kebijakan sih dari pemerintah daerah. Terus kalau untuk mengumpulkan ini, yang datang itu memang ke ibunya Pak ya? Iya, orang tuanya. Orang tuanya. Iya. Jadi boleh bapaknya. Bapaknya boleh. Tapi kecenderungan banyak yang ibu-ibu. Iya. Ibu yang lebih banyak waktunya. Iya, mungkin ya, karena bapaknya kan mencari nafkah ya. Terus untuk sekarang kan Pak juga, kalau lah di pelosok-pelosok yang ibu-ibu kebanyakan di rumah, tapi kan ada juga yang ke sawah kemana ke Iya, betul. Salah satu tantangannya itu Pak. Itu maksud saya, jangan sampai pikiran ibu-ibu, bapak-bapak juga, saya dapat apa ini di pertemuan ini? Kalau saya bertanya begitu ke bapak, dapat apa ini? Dapat apa mereka? Pasti itu muncul, kadang-kadang muncul, karena kan orang tua remaja itu kan kelompok produktif ya. Mereka ya sedang asik-asiknya mencari uang untuk anak-anaknya. Jangan sampai buang waktu ya kan? Iya, ya itu maksudku. Memang itu jadi tantangan buat kita. Cuman kan tawaran kita adalah mereka kita ambil waktunya untuk memberikan pengetahuan bagaimana mengenai pola asuh. Makanya itu ada modul yang kita praktekkan supaya terjalin komunikasi yang baik antara orang tua dengan remajanya. Secara materi mungkin tidak, tapi pembentukan karakter dan sumber daya manusia, saya pikir kita punya perangkat itu, dan itu yang kita tawarkan ke masyarakat. Dan ada simulasi barangkali Pak di situ, di kegiatan itu ada. Itu barangkali membedakan, itu barangkali membedakan kalau kita hanya sampai kami ada konsep, kami ada buku, kami ada model. Bisa jadi kalau saya akan bilang, lah itu kan saya tinggal buka HP, ada modul, tapi karena ada simulasi, itu yang membedakan, karena ada praktek langsung di situ. Iya betul. Itu yang kalau misalnya tidak beda kan, kalau hanya membaca, tapi kalau dia langsung simulasi, dia langsung merasakan, oh seperti ini rupanya harusnya. Dan setiap pertemuan BKR biasanya itu selalu banyak pertanyaan mengenai modul-modul itu. Berarti menarik mereka. Sekaligus barangkali wadah untuk sharing sesama orang tua. Ya betul. Dan kan masing-masing punya masalah sendiri. Oke. Seperti itu. Makanya kita itu yang terpaut tadi yang terintegrasi itu, yang daripada dia nganggur misalnya menunggu anak-anaknya, mending ada pertemuan-pertemuan khusus orang tua. Cuman mungkin tantangan yang lebih ini kalau di bagian perkotaan ya Pak ya. Kalau di perkotaan dia kan keluarganya lebih sudah banyak kerja ini ya. Waktunya tuh dari pagi bahkan sampai malam itu di luar rumah. Jadi untuk kumpul-kumpul dari bina BKR itu kayaknya agak susah atau gimana? Memang PR buat saya itu BKR. Kalau justru saya Pak, artinya ini masukan juga, tapi ini bicara individu ini. Justru saya yang seperti BKR, BKL itu, BKB itu, taruhlah BKB masih bisa dalam terkutip biar kita tidak paksa. Kalau BKB itu kita tidak boleh bicara kuantitas, berapa kali pertemuan ini tidak boleh ditargetkan dasar, karena itu tadi
cost opportunity itu apa namanya itu mereka akan berhitung di situ. Yang kita mau bicarakan sebenarnya kualitasnya. Ketika di satu wilayah masyarakat itu sudah rendah, misal kriminalitasnya rendah, kenakalan remajanya apa semua, jangan kita paksakan secara kuantitas harus segini dalam pertemuannya harus segini jumlah orangnya. Itu menurut saya ini tidak usah terlalu kesana ke kuantitas, kita bicara kualitas saja. Itu mungkin bisa juga dibentuk kayak grup WhatsApp begitu ya, BKR ini kelompoknya ada ya. Jadi tinggal bagi-bagi informasi. Cuma apa ya ibaratnya kalau kelompok terlalu besar mungkin akhirnya kadang-kadang tidak asik ya, kita ngirim pesan yang baca ini paling 1-2 orang. Mungkin memang mengurus orang-orang produktif itu agak susah Pak ya, karena dia pemikirannya kan sudah ibaratnya untung rugi lah. Saya ke sana dapat apa, saya meluangkan waktu dapat apa. Itu pasti muncul pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Dan kalau kita tidak punya daya tarik di situ ya mereka akan tinggalkan. Makanya juga jumlah BKR kita kan tidak terlalu besar ya, karena faktor itu seiring waktu. Nah, karena banyak hal yang membuatnya seperti itu. Kita biasanya berharap misalnya kayak dana desa misalnya dialokasikan. Ternyata juga kalau menurut Pak Desanya ini berdasarkan pantauan kita pada saat penilaian stunting, ternyata porsinya itu kecil-kecil juga. Karena sudah dipos-poskan kan hanya sekian-sekian misalnya. Paling banter itu ada yang berani misalnya kayak di Parigi itu dia melokasikan sampai 40%. Itu karena ada kebijakan dari pemerintah daerahnya yang menguatkan kepala desa. Yang lainnya paling banter 20%, Pak. Nggak berani mereka di atasnya. Itu. Terus kembali lagi ke kebijakan dari daerah. Nih, bosku ini kan yang mengajari saya, salah satu yang mengajari saya ini begadang-begadang itu Pak Eki. Begadang apa ini? Begadang kerja. Sampai subuh apa. Itu waktu kerja di mana? Begadang di mana? Di sini. Ini perlu ditanya. Dia jual saya kemudian begadangnya di mana? Itu apa namanya, sampai sekarang itu aktivitas itu masih ada Pak kan? Itu kenapa? Karena memang suka kerja sampai tengah malam. Kalau itu pasti tidak suka lah. Tidak suka atau karena ikhlas kah? Apakah saking ikhlasnya kali ya? Kalau sebetulnya biasanya kan kita dikejar ya deadline. Kalau istilah kita pakai istilah media ya, harus selesai pada saat itu karena besok itu sudah lain lagi cerita. Itu kalau sekarang di remaja, karena mungkin anak-anak remaja kalau siang mereka kuliah, mereka sekolah dan sebagainya, jadi otomatis jadwal pertemuan itu harus sore. Kita sudah harusnya pulang kantor, mereka baru masuk kantor. Jadi mau kan kita harus temani paling tidak beberapa saat dulu, diarahkan dulu, kemudian baru kita bisa tinggalkan. Di momen-momen tertentu saya harus dampingi, karena itu kan kegiatannya kita. Misalnya kayak duta itu mau tidak mau harus begadang. Karena di duta itu evaluasinya setiap hari kita evaluasi, setelah semua dilaksanakan ada waktu kosong kita evaluasi, kadang-kadang jam 2, kadang-kadang jam 1 subuh. Ya itulah konsekuensi, karena kita tidak mau nanti ada masalah pada saat hari hanya. Itu yang kita waspadai. Betul. Sebetulnya saya tidak suka begadang sih. Karena itu tidak nyaman. Ada genre juga itu luar biasa. Semangatnya. Mau tidak mau, karena anak-anak kan ya mereka waktunya di jam-jam sore. Itu. Berarti Bapak kayak harus beradaptasi juga dengan semangat muda ya. Ya memang egonya harus diturunkan sedikit ya. Jadi kadang-kadang kita ada saatnya kita menjadi remaja, ada saatnya kita menjadi orang tua. Jadi ini rahasia jadi awet muda Pak Eki ini. Iya betul. Salah satu keunggulannya Pak Eki ini lah nih, adaptasi dengan ikhlas itu. Saking ikhlasnya dia tidak tanya-tanya. Di podcast biasanya kan biasa ada minimal air minum kan, dia tidak masalah dia. Kok Bapak menggiring ke situ? Iyalah,
Kan saya kan biasa di remaja mengajarkan anak-anak, saya bilang jangan pernah selalu berpikir saya mau dapat apa. Jadi itu yang penting. Iya, ini quotes. Iya. Jangan pernah dulu memikirkan saya mau dapat apa, tapi lakukan dengan ikhlas bahwa itu adalah proses pembelajaran buat kalian. Kalau misalnya pikirannya materi akan kamu dapatkan jika kau punya kualitas. Otomatis itu tidak mungkin tidak. Dia akan, tapi kalau materinya yang kita kejar duluan, biasanya justru kita tidak dapat, yang dia dapatkan hanya kekecewaan. Itu yang saya ajarkan. Makanya itu sudah, saya juga berpikir seperti itu. Jadi saya kalau diminta, saya oke-oke saja. Sampai ada teman yang mengatakan, oh Mr. Yes, apa diminta ini oke, diminta ini yes, diminta ini yes. Nah, tapi di satu sisi kan itu membuat kita lebih maju ya, dan lebih matang, lebih banyak pengetahuan dan sebagainya. Mungkin kalau dihubungkan dengan materi ya tentu tidak, mungkin orang lihat tidak sebanding ya. Tapi kalau kita bahagia-bahagia saja tidak ada masalah sebetulnya. Biarkan saja orang lain berpikir kita susah, ternyata kita menjalaninya dengan nyaman. Pokoknya apa di perintah yes. Istilah kami lalu itu Leni, noko. Noko itu marah, kecewa, noko. Tapi kerja harus jalan terus. Jadi pernah hak itu kecewa hak kita, tapi kerja itu kewajiban kita, kerjakan. Tapi ada sewaktu-waktu pernah bilang no dong Pak. Iya. No dong kerjaan maksudnya. Tidak. Oh iya. Misalnya kan ada titik di mana kita ternyata kita sudah kewalahan ya, atau kelebihan over lah katakan. Kita harus berani bilang tidak. Dan ternyata orang yang paling celaka yang tidak bisa mengatakan tidak. Luar biasa ini. Iya. Ikut itu. Jadi kita harus lihat, oh ini saya masih mampu tidak, diukur ya. Jangan yes semua, ternyata yes tidak ada yang beres. Ingat itu lagi. Iya. Jadi harus mesti ada kata tidak. Tidak bisa yes semua. Jadi yang kita mampu kita bilang yes, yang tidak bilang tidak. Siap. Tinggal kita yang ini lagi, kan kita yang tahu kemampuan dirinya kita ya. Betul. Orang lain kan tidak tahu seperti apa. Tinggal dikasih tahu. Maksudnya dikasih tahu yang orang lain itu. misal toh saya Lani tinggal bilang kayaknya saya tidak mampu ini karena saya sudah ini. Iya. Itu kan semua komunikasi. Iya betul, disampaikan bahwa saya lagi kerjakan ini misalnya 1, 2, 3, kemudian saya tidak bisa melanjutkan pekerjaan ini. Jadi biarkan orang lain. Kan biasanya kalau sekarang sebetulnya lebih enak ya kan, karena bentuknya satu tim. Jadi pekerjaan bisa dibagi. Dikeroyok sama-sama. Iya. Tapi bicara soal komunikasi, Pak Kini anak komunikasi. Iya. Unhas bos. Jadi ya tadi kembali lagi ya dari Makassar merantau ke Palu itu karena apa Pak? Karena keterima PNS. Ya, kerja di sini. Saya itu sebetulnya ya pingin sekali kuliah di Universitas Pajajaran. Di zaman saya satu-satunya universitas mungkin sampai sekarang ya yang Fakultas Ilmu Komunikasi itu hanya di Pajajaran. Saya pingin di situ sebetulnya.